Di tengah mimpi mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045, di mana Indonesia menjadi negara maju dengan angka kemiskinan mendekati 0%. Negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini ternyata harus menghadapi fakta yang cukup menantang, yaitu fakta bahwa terdapat hampir 10 juta penduduk usia muda tidak memiliki kegiatan atau menganggur. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS pada 2023, di Indonesia terdapat sekitar 9,9 juta penduduk usia muda, yakni di rentang usia 15 hingga 24 tahun yang tanpa kegiatan atau berada di luar sistem pendidikan, tidak sedang bekerja, dan tidak sedang berpartisipasi dalam pelatihan, atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Youth Not in Education, Employment, and Training, alias NEET. Komposisinya 5,73 juta orang diantaranya merupakan perempuan muda dan 4,17 juta orang adalah laki-laki muda. Hal ini pun mengindikasikan adanya tenaga kerja potensial yang tidak diberdayakan. Terkait besaran NEET tersebut, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Kemenko Perekonomian, Denny Puspapurbasari mengungkapkan bahwa untuk negara berkembang seperti Indonesia pada umumnya, angka NEET tersebut memang cukup besar. Kalau kita melihat statistik antar negara, memang untuk negara-negara berkembang dalam ukuran yang besar, similar seperti Indonesia, angka NEET ini agak besar. Seperti contohnya saja yang ada catatan di saya, India itu 25,8. Artinya seperempat dari anak muda usia tadi 15 sampai dengan 25 atau 24 tahun itu tidak sedang sekolah atau kuliah, tidak sedang kerja, juga tidak sedang berlatih begitu. Nah, kemudian Brazil angkanya adalah 21% untuk NEET ini. Nah, di Indonesia sendiri sesuai dengan statistik Sakernas yang dirilis oleh BPS, angka pada Februari 2024 itu NEET kita 19,3%. Dan itu ekivalen 8,5 juta anak muda yang tadi tidak sedang kuliah, tidak sedang sekolah, atau tidak sedang bekerja dan tidak sedang berlatih. Nah, angka ini dibandingkan setahun yang lalu, YOY, pada Februari 2023, ini sebenarnya angkanya menurun sebesar 1,1 percentage point. Ekivalen 600.000 orang sebenarnya anak muda sudah terentaskan. Terkait jumlah NEET, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, mengakui bahwa hal ini selalu menjadi tantangan bagi Indonesia setiap tahunnya. Sebenarnya NEET juga memang selalu menjadi tantangan bagi kita ya setiap tahun. Dan kecenderungan dari tahun ke tahun seharusnya NEET juga terus menurun. Namun saat ini kita dihadapi recovery dari pandemi COVID sebelumnya. Jadi pada saat 2019 ini sudah menurun sampai 21,77%. Kemudian 2020 karena adanya pandemi jadi meningkat sekitar 24% ya. Dan sekarang memulih kita sebenarnya menurun sampai ke 22,25%. Jadi menurun sekitar 0,97%. Jumlahnya meskipun demikian memang tetap persisten ya, karena jumlah penduduk usia muda kita pun semakin menambah. Dalam jurnal Ketenagakerjaan yang berjudul Analisis Tenaga Kerja Muda Tanpa Kegiatan Berdasarkan Status Perkawinan disebutkan bahwa ada sejumlah penyebab terjadinya fenomena NEET ini. Antara lain, yaitu pertumbuhan ekonomi yang rendah yang menyebabkan perusahaan menghentikan rekrutmen baru atau bahkan mengurangi tenaga kerja. Adanya ketidaksesuaian lulusan sekolah atau perguruan tinggi dengan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri, inovasi-inovasi yang membuat proses produksi dan proses bisnis berjalan lebih efisien sehingga mengurangi tenaga kerja, serta adanya globalisasi, di mana negara yang dapat memproduksi barang atau jasa secara efisien akan kebanjiran order produksi dan sebaliknya, negara yang tidak efisien akan kelebihan pengangguran. Dari sejumlah penyebab tersebut, persoalan ketidaksesuaian lulusan sekolah dan perguruan tinggi dengan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri menjadi aspek yang paling disoroti, baik oleh Kemenko Perekonomian maupun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Bappenas.
ditanya penyebabnya apa. Nah, yang pertama kan not in employment, artinya mereka nggak kerja. Kenapa sih mereka nggak kerja? Alasannya pertama adalah bisa saja karena skill mismatch. Skill yang mereka miliki beda dengan yang dituntut oleh perusahaan. Yang kedua itu adalah mereka tidak punya uang untuk berlatih. Ini yang terkait not in training. Dan yang ketiga tadi yang satunya lagi adalah tidak sedang kuliah, juga bisa juga karena alasannya adalah tidak punya uang begitu. Tapi on top dari itu juga karena bisa saja lowongan pekerjaan yang ada juga tidak terlalu banyak atau tidak diketahui oleh anak-anak muda kita. Satu hal adalah kita tahu fenomena over education under skill. S1 tetapi skillnya kok tidak terlalu mumpuni begitu. Nah, disinilah kemudian kalau kita sudah keluar uang, orang tua sudah keluar uang untuk kuliah, pasti kita punya persepsi bahwa upah yang saya terima harusnya adalah segini. Tapi unfortunately mungkin upah yang ditawarkan oleh perusahaan nilainya adalah lebih rendah. Sehingga kemudian mereka tidak mau menerima pekerjaan yang available, seperti itu. Ini terjadi karena memang masalah itu, ya, masalah ketidakcocokan antara apa yang telah dia pelajari di sekolah ataupun di training dengan permintaan dari dunia kerja. Jadi inilah yang memberikan waiting time yang relatif cukup tinggi, cukup panjang, ya. Jadi apa yang kami harapkan di sini adalah bagaimana kita bisa mempercepat pertemuan ataupun pertemuan keseimbangan antara yang diminta dan apa yang tersedia. Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia Nina Sapti Triaswati justru menyoroti fenomena pertumbuhan ekonomi yang tidak serta-merta memacu pertumbuhan lapangan pekerjaan. Menurut Nina, sektor yang selama ini dibangun kebanyakan merupakan sektor manufaktur berbasis pertambangan yang sebenarnya hanya mampu menyerap sejumlah kecil tenaga kerja. Pertumbuhan tinggi itu tidak serta-merta menghasilkan lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita lihat data 10 tahun terakhir yang hanya di kisaran 4-5%, lapangan kerja kita itu tidak tumbuh drastis karena apa yang kita perhatikan, sektor produktif yang diandalkan adalah kebanyakan masih di manufaktur berbasis tambang, ya, dan itu kecil menyerap lapangan kerja. Lalu lapangan kerja lainnya seperti tekstil, sepatu, alas kaki gitu ya, yang tadinya andalan Indonesia untuk lapangan kerja justru banyak PHK gitu ya. Jadi ini kita harus hati-hati mencermati bahwa apa yang menjadi core untuk pembangunan. Jadi kalau kita lihat lapangan kerja terbesar adanya di pertanian. Jadi mungkin ini yang kita harus hati-hati melihat apakah ke depan nanti pemerintah akan mengandalkan sektor pertanian yang menyerap lapangan kerja ini berkembang menjadi industri. Mungkin itu akan menjadi motor yang baik untuk lapangan kerja. Karena targetnya 8%, tetapi 8% itu memang berat ya kalau hanya mengandalkan sektor tambang ya, karena tidak menyerap banyak lapangan kerja. Fenomena NIIT ini pun tentunya memicu kekhawatiran terhadap nasib ekonomi Indonesia ke depan bila masalah ini tidak segera teratasi. Kekhawatiran ini pun diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Melihat fenomena NIIT tersebut, Suhasil mengatakan bahwa peranan masyarakat dalam dunia kerja sangat penting untuk meningkatkan ketahanan daya beli masyarakat itu sendiri. Sementara itu, ekonom UI Nina Sapti juga menyoroti dampak fenomena NIIT tersebut pada terbatasnya penerimaan pajak pemerintah. Dengan semakin banyaknya pengangguran, jumlah wajib pajak juga sulit bertambah. Dan dalam jangka panjang, kondisi ini akan menjadi persoalan serius. Karena banyaknya angkatan kerja yang menua dan harus pensiun juga akan mengurangi setoran pajak. Kalau kita perhatikan tentu berat, karena ini adalah andalan untuk menarik pajak ya. Kalau dari sisi keuangan, kita sadar bahwa penerimaan terbesar itu pada usia muda sampai usia produktif lah ya, sampai 65. Tetapi yang kita andalkan pekerja muda ini kan untuk 10 tahun ke depan ya, di usia 30 sampai 40. Kalau sekarang masih kisaran 15 sampai 24 kalau BPS kan. Jadi kalau 10 tahun lagi kan 25 sampai 35 kira-kira 34. Sementara itu, Bappenas juga menyoroti resiko dampak NIIT tersebut pada keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi, yang diharapkan akan menjadi salah satu pilar penopang Indonesia untuk menjadi negara maju atau mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045. Satu hal lagi sebenarnya yang menjadi concern dari NIIT itu adalah motivasi mereka.
Kalau dia sudah lebih menjadi NEET misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya memang akan mendiscourage ya keinginan dia untuk mencari pekerjaan. Karena dia pikir ya udahlah, saya juga susah mendapatkan pekerjaan, bidang saya juga enggak, mana ada perusahaan yang mau menerima dia gitu. Inilah yang kami cukup concern kan ya. Kalau misalnya dia terus-menerus menjadi NEET, dia tidak mempunyai pekerjaan apa-apa, akhirnya memang tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap perekonomian. Bahkan apabila dia pun seorang perempuan, misalnya dia tidak menjadi ibu rumah tangga juga gitu ya, saya pikir itu pun menjadi concern yang cukup besar. Jadi kalau kita lihat bagaimana pengaruhnya, tentu sangat besar karena kita sedang menggadang-gadang bonus demografi. Tetapi kalau bonus demografi ini tidak bisa kita optimalkan dengan kualitas yang lebih baik, ya, pekerjaan yang lebih baik, produksi yang lebih baik, saya kira ini tidak akan terwujud ya. Pada akhirnya, persoalan pengangguran ini memang perlu segera diatasi untuk memastikan agar target-target perekonomian yang telah disusun untuk jangka panjang bisa tercapai. Pihak Bappenas menjelaskan pemerintah akan fokus pada menekan angka pengangguran terbuka secara keseluruhan. Karena dengan menekan angka pengangguran secara umum, maka secara otomatis angka pengangguran muda atau NEET tersebut juga akan berkurang. Sebenarnya NEET tidak ada dari sisi target khusus untuk NEET tidak ada ya Bu ya. Tapi kita mencoba menekankan target kepada TPT-nya itu sendiri. Jadi tingkat pengangguran terbukanya itu harus bisa di bawah 4% nanti ya, antara 4-5%. Nah, dengan dari sisi itu sebenarnya kita juga sudah bisa menekan pengangguran di usia muda. Nah, kemudian kalau misalnya dia memang memutuskan untuk tidak untuk melanjutkan sekolah, ini pun mereka kita harus salurkan kepada indikator lainnya, yaitu angka partisipasi sekolah. Baik itu yang 13 tahun wajib belajar ataupun angka partisipasi sekolah untuk perguruan tinggi. Jadi ini sebenarnya kombinasi Mbak ya. Kalau misalnya kita bisa menurunkan pengangguran atau dia meningkatkan partisipasi sekolah, NEET ini akan juga turun ya. Jadi kita tidak harus mengikat semua dari indikator ini. Sementara itu, ekonom UI Nina Sapti pun menyarankan agar pemerintah lebih cermat dan berhati-hati dalam mendorong industrialisasi agar tetap dapat mampu menciptakan produktivitas yang tinggi. Namun di sisi lain juga tidak membuat otomatisasi dan digitalisasi memicu kenaikan jumlah pengangguran. Berarti harus membangun industri yang nanti akan mengikat mereka dalam sebuah pekerjaan yang formal atau pekerjaan yang kontrak ya, apalagi bisa kontrak base gitu ya. Nah berarti kan industri, tapi adanya di mana yang bagus? Kalau kita lihat serapan lapangan kerja, harusnya industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, berbasis kelautan misalnya. Itulah yang harusnya diandalkan, karena di situ lapangan kerja informal kita yang besar sekali. Ya, jadi ini yang belum digarap secara optimal ya di 10 tahun terakhir. Kalau kita lihat lapangan kerja yang berkembang ini diandalkannya dari program hilirisasi yang banyaknya di sektor pertambangan. Nah, pertambangan kan terbatas penyerapannya ya, banyak mekanisasi dari model capital intensif ya. Jadi banyak padat modal, istilahnya banyak mesin gitu ya, daripada orangnya. Ya, jadi memang produktivitasnya jadi tinggi, tetapi industri berbasis pertambangan itu bukan untuk menyerap lapangan kerja. Dulu Indonesia mengandalkan tekstil, tadi alas kaki ya, sepatu gitu. Tapi kan sekarang itu yang dihadapi Indonesia adalah serangan dari produk global yang masuk melewati e-commerce gitu kan. Misalnya pakaian dan sebagainya tadi, dan juga sepatu dan juga yang lain-lain gitu ya. Nah, ini yang harus hati-hati disikapi oleh pemerintah. Berarti ada sektor-sektor yang dulu andalan Indonesia untuk lapangan kerja sekarang tidak lagi. Nah, Gen Z tersebar di situ kan. Jadi mereka berusaha cari kerja yang dapatnya pekerjaan informal, berusaha sendiri, misalnya dagang buat makanan atau jadi ojek gitu ya. Itu yang mengkhawatirkan. Berarti kan bukan pekerjaan yang sifatnya berbasis industri. Ya, jadi industrinya belum berkembang pesat, dan kita lihat pertumbuhan industri kita masih berada di kisaran di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi. Berarti bukan berita baik gitu ya. Jadi kita harus memacu pertumbuhan industri di seluruh sektor, khususnya yang berbasis
pertanian tadi, tanaman pangan, peternakan, kelautan, itu yang harusnya dikembangkan supaya menyerap lapangan kerja sekaligus menaikkan sektor formalnya gitu ya. Tim Redaksi CNBC Indonesia.